Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang rezeki yang datang dalam waktu dekat. Jadi dalam sesaat ini rezeki dan anugerah apa yang akan hadir. Nanti aku bakalan cek tentang energi kamu ya. Lalu kita bakalan lihat energi sekarang sama energi nanti, lalu rezeki yang datang. Perlu diingat, this is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk memberikan atau membooster energi positif. Jadi nonton dari awal sampai akhir. Untuk kamu yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Fokus dengan pertanyaannya, sebutkan dalam hati. Lalu kamu tinggal nanti memproses perkataan yang aku buat, karena aku biasanya menerjemahkan biasanya secara harafiah atau memang ada pesan-pesan secara metafora yang memang khusus untuk kamu sendiri yang bisa pahamin. Lalu ini timeless reading, mau kamu nontonnya setahun setelah aku post atau bahkan sejam setelah aku post, aplikasikannya momen kamu menonton. Oke, kita langsung lihat aja rezeki yang datang dalam sekejap. Jadi rezeki yang datang dalam waktu dekat. Aku cek dulu energi kamu saat ini. There's bright guiding love and power like I think this is I can speak the truth. Give information and protection to such people who watch this video. I want to know about their current energy. Di sini ada energi fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Ada energi the Nine of Wands. And then ada Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau yang aku lihat sebenarnya secara mentally kamu udah mulai stabil. Jadi secara mental yang mungkin kemarin pernah mengalami fase tekanan, fase-fase merasa kayak dunia itu gak adil gitu, atau merasa kayak orang-orang sekitar tidak terlalu mengerti dirimu gitu, dan itu yang nge-shape atau ngebentuk diri kamu menjadi seseorang yang lebih kuat. Nah, di sini dari Four of Wands itu menunjukkan kamu punya pilar yang sangat kuat. Pilar itu lebih seperti konsep prinsip, integritas, pegangan hidup, keyakinan. Itu kayak semuanya whole package yang ngebentuk diri kita bisa stand still atau bisa berdiri dengan tegap. Salah satu contohnya adalah keyakinan kamu sama yang di atas. Jadi hubungan vertikal ke atas ya. Jadi kalau dari sini itu menunjukkan kamu mendapatkan sebuah semangat atau mendapatkan sebuah energi dari yang di atas untuk bisa lebih kuat lagi menjalani kehidupan. Nah, untuk saat ini momennya dari Four of Wands, banyak momen-momen di mana kamu bercermin. Bisa ketemu sama orang-orang yang membantu kamu untuk bercermin, mirroring, atau bahkan kamu berada dalam satu fase kehidupan, ada masalah-masalah atau bahkan ada kejadian-kejadian dalam hidup kamu yang membuat kamu lebih banyak bercermin dan berkontemplasi. Dari Four of Wands sendiri ini menunjukkan momen-momen di mana manusia menjadi sosok orang yang lebih dewasa lagi dari yang kemarin. Nah, kedewasaan bukan hanya ditunjukkan untuk kayak ke dunia gitu, aku udah dewasa loh, enggak, tapi ini benar-benar di dalam dirinya sebagai sosok orang yang kuat gitu. Ini kayak membangun fondasi dasar lah gitu. Dan kamu sudah mulai membatasi diri kamu sama kegiatan-kegiatan orang-orang atau misalnya lingkungan-lingkungan yang tidak baik atau tidak selalu punya benefit yang baik untuk diri kamu. Jadi sudah ngebentuk sebuah pagar untuk orang-orang toksik atau lingkungan yang toksik. Energi The Nine of Wands ini kelihatan kalau kamu lihat. Di sini dia bawa tongkat, tapi tongkatnya disembunyikan. Jadi ini ibaratkan kayak kamu pegangan lah gitu. Bisa pegangan hidup atau keyakinan kamu yang ini kamu keep it private. Jadi kekuatan kamu simpan gitu. Cuman yang kamu tunjukkan adalah batasan yang sehat. Di sini ada pagar yang terbuat dari tongkat-tongkat. Itu bisa dibilang kayak kamu sudah mulai membatasi diri kamu sama hal yang positif, sama hal yang negatif tuh apa udah tahu gitu. Jadi sudah mulai membatasi diri untuk hal-hal yang negatif dan pola-pola hidup atau lifestyle yang tidak baik lagi. Lalu di sini ada Three of Pentacles. Sekarang kalau yang aku lihat kamu lagi semangat-semangatnya untuk membangun masa depan. Karena kalau dari sini selain ada pilarnya, ini dibantu juga sama fondasi yang dasarnya itu kokoh gitu. Memilih fondasi atau memilih jalan hidup
yang oke buat diri kamu. Nah, ini kalau dari energi The Three of Pentacle kayak kita banyak belajar gitu. Kamu lagi banyak belajar, lagi banyak cari tahu, lagi lebih banyak mendalami apa yang kamu jalanin saat ini. Contoh, kayak spirituality. Kamu lagi mencoba untuk mendalami itu, lebih banyak belajar dari orang-orang mungkin atau bahkan dari buku-buku gitu. Dan ini adalah konsep support dari semesta. Supportnya kadang-kadang semesta memberikan support itu bukan hanya secara harafiah kamu ditemukan sama orang-orang yang suportif, tapi juga bisa dengan pesan-pesan lewat kejadian-kejadian kehidupan yang ngebentuk kamu lebih terinspirasi untuk belajar. Dari Three of Pentacles sendiri, kalau yang aku lihat, ini secara energi ya, ini cukup bisa dibilang balance, seimbang. Karena kalau yang namanya pentacle itu sesuatu keadaan dimana kita itu staying grounded. Jadi tidak terlalu banyak terjebak sama ilusi, malah lebih banyak untuk tetap fokus sama realita. Ini bagus banget. Dan ini juga saran untuk kamu yang sedang melakukan pekerjaan atau misalnya membuat project-project atau bahkan kalian entrepreneur, ini bagus banget untuk bekerja sama. Jadi ini ada beberapa dari kalian yang mungkin sedang bekerja sama sama teman-teman atau bahkan sama kolega bisnis gitu. Ini dikuatkan aja. Jadi diyakini. So aku bakalan lihat lagi ke energi kamu di masa depan. Terus great guidance, love and power like I think access, information and protection, watch this video. Their energy in the future. Ada the sun. Oke, ada the sun, ada four of swords, sama ada the five of swords. Di sini kalau yang aku lihat banyak ketenangan ya, gitu. Jadi yang mungkin dari kemarin udah banyak overthinking atau mikirin ini itu harus kayak gimana gitu. Sorry. Jadi sudah mulai mendapatkan sebuah ketenangan gitu. Dan di sini dari Four of Swords ada beberapa pola pikir yang mungkin kemarin kamu anggap pola pikir kamu udah paling benar atau idealisme kamu udah paling oke lah gitu. Akhirnya sudah mulai menyadari, oke, ini waktunya untuk berkembang. Lalu energi the sun, banyak hal positif dalam hidup, tangan kamu terbuka dengan segala macam anugerah. Jadi kalau ngomongin soal energi di masa depan, ini energi the sun. Di mana energi the sun itu layaknya kita melihat matahari setelah kegelapan. Ada rasa happy, ada rasa bahagia, ada rasa tenang, rasa hangat, rasa damai. Dan energi the sun kamu lihat di sini di center, di tengah-tengah, di mana di sini kamu sudah mulai menyeimbangkan yang antara ego sama antara realita. Jadi udah mulai menyeimbangkan itu. Dan di sini kalau yang aku lihat sudah mulai damai. Jadi berdamai pertama sama diri sendiri. Dengan ekspektasi, kadang-kadang kita menaruh ekspektasi ke diri kita sendiri yang cukup berat gitu. Akhirnya membebani, aduh susah banget mau ngeraih ini, mau ngeraih itu gitu. Karena konsep soal kesuksesan pun disetirnya sama ego gitu. Nah, akhirnya sudah mulai mendalami gimana caranya untuk menyeimbangkan itu. Dan kamu sudah mulai tenang gitu. Nah, ini konsep ketenangan dan kedamaian. Pertama, secara finansial atau secara karir ada ketenangan di situ. Berada di lingkungan yang positif, berada di lingkungan yang lebih baik lagi gitu. Atau lebih bisa berdamai sama energi uang. Jadi kayak berdamai sama energi uang tuh, jadi kamu punya relationship yang cukup sehat sama finansial. Nah, di sini juga menggambarkan karena energinya tenang, ini tidak ada rasa cemas untuk hal-hal yang berbentuknya secara materi gitu. Karena ini ketenangannya dalam diri. Lalu di sini ada Five of Swords, perbedaan atau perubahan. Yang ditunjukkan dari Five of Swords ini sebenarnya perbedaannya lebih seperti perbedaan pola pikir daripada yang kemarin. Jadi kan ini kan energi kamu ya. Jadi ini lebih seperti perubahan jalan pandang cara kamu memandang dunia ini lebih berbeda lagi gitu. Dan konflik di dalam diri ini harusnya sudah diselesaikan. Nah, dari energi perubahan tersebut kan yang namanya perubahan pikiran, pasti pergerakan kita atau apa yang kita lakukan juga pasti akan berubah kan. Nah, di sini itu akan ngeliatin kamu akan terlihat dampaknya seperti apa gitu. Dan ini konsepnya kayak berdamai sama diri sendiri, karena kayak kompetisi atau misalnya kayak kamu punya usaha terus berkompetisi lah segala macam, sebenarnya itu sangat tidak relevan ya, apalagi kita kompetisi sama orang lain gitu.
itu jatuhnya kayak hanya memenuhi ego dan ambisi. Yang harusnya berhadapan sama diri kamu adalah diri kamu di versi yang kemarin gitu. Jadi versi yang kemarin harusnya sudah mulai dikembangkan lagi jadi versi yang baru. Jadi kamu saat sekarang itu harusnya sudah bisa lebih baik daripada yang kemarin. Nah, ini menunjukkan kamu sudah mulai bisa berkontemplasi dan berhadapan sama sisi terburuk dirimu gitu. Jadi kayak berdamai sama diri sendiri. So aku bakalan lihat ke rezeki yang akan hadir di dalam hidupmu. Rezeki yang datang dalam waktu dekat. There's great guide angel from power, like I think it says. I'm gonna say my God, so I can speak the truth, give permission and protection to the people watch this video. Di sini ada energi Leo juga strong, Libra juga strong, ada Aquarius juga, ada Flower of Life. Oke. Ada the Page of Star. Ada the Judgment. Okay, this one to come out. And then the Lover. Oke, yang aku lihat di sini, kamu akan menyadari betapa semua yang kamu lakukan di kehidupan ini atau misalnya apapun yang datang dalam hidup kamu semuanya terkoneksi. Jadi pertama ini bisa saja seperti konsep spiritual awakening, dimana spiritual awakeningnya ini terjadi secara indah. Jadi nanti kamu ada momen keajaiban lah gitu yang akhirnya ngebentuk faith atau ngebentuk sebuah rasa kepercayaan yang lebih kuat lagi sama semesta. Nah ini di sini ada Flower of Life, itu juga menunjukkan kalau apa yang kamu lakukan kemarin kayak kebaikan-kebaikan yang kemarin, kamu akan ngelihat indahnya gitu loh, hasil dari apa yang kamu perbuat kemarin. Lalu ini ada sebuah hal yang kamu manifestasi. Nah, kalau rezeki, konsepnya ini memang kalau kebanyakan yang aku lihat di sini ini ngomongin soal konsep materi. Jadi kamu akan memanifestasi keadaan materi yang lebih baik daripada yang kemarin. Karena dari Page of Star ini menunjukkan hal-hal yang bentuknya seperti kayak sebuah hal yang bisa dilihat, dipegang, dan digunakan gitu. Lalu dari energi Page of Star sendiri, seperti pesan, semakin kamu tenang, semakin kamu santai, semakin itu rezeki yang datang, uang yang datang, finansial yang lebih baik yang datang gitu. Jadi bukan kamu yang mengejar, tapi rezeki itu yang seperti magnet datang ke dalam hidupmu. Ini juga menyarankan temuin bakat. Jadi kita itu secara natural Tuhan itu memberikan kita bakat-bakat yang bisa kita gunakan di hidup ini untuk ngebantu kita. Pertama ngebantu di finansial, di karir, dan hal-hal lain yang duniawi lah gitu. Itu bisa ngebantu kita untuk surviving. Saat kita tahu skill kita apa, kita gunakan itu, kita asah itu, dan kita memberikan nutrisi atau memberikan fokus kita untuk mengasah skill kita. Yang kamu punya itu akan seperti magnet, narik-narik energi. Ini didatengin. Ini kayak ngebentuk energi field di sekitaran kamu untuk seperti kayak magnet agar si bintang-bintang ini atau rezeki-rezeki itu datang ke dalam hidup kamu. Dan ini juga validasi ya. Jadi ini adalah bentuk hal baik yang datang ke kamu nanti atau rezeki yang datang ke kamu nanti. Ini lebih seperti ke arahnya karir dan finansial. Di sini ada energi judgment. Judgment itu kamu akan melakukan tindakan yang tepat di waktu yang tepat dan kamu pun akan dapat rasa secure atau rasa aman gitu. Nah, judgment itu juga menunjukkan kamu akan diperlihatkan ini loh yang harus kamu lakukan. Jadi rezekinya itu bukan hanya konsep dalam bentuk hadiah atau uang, tapi juga pemahaman atau rasa tahu, oke, aku harusnya ngejalanin ini nih gitu. Lalu di sini ada the lovers. The lovers itu biasanya pertemuan dengan seseorang yang sudah terorkestra sama semesta. Kalau kamu lihat di sini di judgment sama di lovers-nya, aku deketin dulu. Di kedua kartu ini ada lambangnya, ada angels-nya. Jadi artinya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang pertemuan itu akan sangat dilindungi sama semesta dan sama spirit guide dan sama the angels.
Lagi-lagi aku melihat ada tindakan-tindakan kalian yang seperti memanifestasi. Kalau dari judgment, kalau kamu lihat ini seperti keadaan meminta. Semesta lalu memberikan jalan. Lalu spirit guide dan yang di atas membentuk sebuah skenario atau membentuk sebuah persatuan antara kamu sama si dia. Cuman yang namanya lovers itu choices, pilihan. Bentuk pilihan itu kadang-kadang bisa secara harafiah kamu berada di satu situasi di mana ada si A sama si B, kamu menghadapi dua orang sekaligus, bisa saja seperti itu. Tapi ini juga sebagai bentuk kayak pilihannya, kamu mau jalanin gak nih sama orang ini gitu. Ini ada orang yang akan hadir dalam hidup kamu nanti ada usaha nggak gitu. Kalau kamu pun tidak memilih untuk melakukan apapun, itu juga jatuhnya jadi pilihan kamu untuk tidak melakukan apapun. Jadi yang namanya the lovers, balik lagi, itu pertemuan dengan seseorang, tapi dibarengin juga dengan pilihan. Pilihan-pilihan apa yang kamu tentukan, atau langkah-langkah apa yang kamu tentukan, itu yang akan ngebentuk sebuah hubungan. Nah, di sini kalau dari the lovers-nya sendiri ada chemistry dengan seseorang. Balik lagi, aku ngerasa ini adalah sebuah keadaan yang dimana kamu memanifestasikan atau kamu yang membuat ini terjadi dengan cara berdoa, berharap. Cuman ada satu saran untuk diri kamu. So, Flower of Life sama The Lovers itu juga menggambarkan sebuah creation yang dasarnya dari saat kita itu momennya lagi fertile. Jadi ini kamu harus menemukan fase di mana kamu feel very happy, kamu ngerasa bahagia banget, ngerasa kayak you full of life lah. Nah, momen itu saat kamu memanifestasi sesuatu, ini kemungkinan hal yang kamu manifestasi akan lebih mudah untuk muncul dalam hidup kamu gitu. Jadi saat kita ngerasa kayak tadi full of joy, happiness, dan terutama untuk kalian yang di masa-masa kesuburan, kamu manifestasi apapun, ini akan lebih mudah untuk datangnya gitu. So, aku bakalan lihat lagi, kita bakalan lihat dari ini ya, aku mau cek karena ada the lovers. Kita validasi dulu, the lovers-nya itu apa, siapa. Terus spread guiding love and power like cutting in a sus. Rezeki yang datang dalam waktu dekat. The Three of Coins lagi, ini kemungkinan bisa kolega bisnis atau teman kerja atau teman kuliah, teman sekolah, atau bisa dibilang seperti kayak teman gitu loh. Jadi dia tuh temannya teman kamu juga bisa. Jadi ini ada hubungannya di pekerjaan atau professional life, atau bahkan ini keadaan dimana kamu akan bertemu sama seseorang yang memahami pekerjaan kamu pahamin kerjaan dia gitu. Jadi ini kayak ada keadaan profesional soalnya. Dan di sini juga disaranin gini, fokus sama karir kamu. Saat kamu fokus sama karir kamu, tanpa kamu sadari, ini ada sebuah union gitu. The world, ini bisa lewat social media juga. Cuman yang namanya the world ini kayak dunia kamu sama dunia dia beda juga. Okay. Seven of Coins ini juga tanda profesional, tanda kerjaan. Lalu ada the Ace of Coins. Balik lagi, ini semua elemennya elemen pekerjaan dan area profesionalism ya. Jadi ini disarankan fokus sama kerjaan, fokus sama karir, fokus sama finansial kamu. Nanti yang namanya persatuan atau pertemuan dengan seseorang terjadi dengan tidak diduga, tidak direncanakan. Karena kalau yang aku lihat ini totally new ya. Jadi hubungan yang benar-benar baru. Ace of Coins itu menandakan sosok baru yang benar-benar kayak kamu belum pernah ketemu orang ini sebelumnya gitu. Karena kalau dari Ace of Coins bentuknya seperti kayak gift, seperti hadiah saat momennya kamu sedang fokus-fokusnya sama finansial atau karir dan bahkan dirimu sendiri. Lalu di sini ini juga ngegambarin rezeki yang datang itu yang tadi aku bilang validasi, ini dalam bentuk coins, dalam bentuk finansial. Disarankan untuk bisa menguatkan diri gitu. Jadi kamu kuatin dunia kamu, kuatin juga skill kamu. Cuman yang namanya the world ini juga menunjukkan kalau
apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu pengen lakukan, berbisnis atau pekerjaan apapun, sebenarnya kamu punya kuasa untuk bisa mendalami atau mengasah itu gitu, dengan cara kamu bisa go to social media, atau misalnya kamu merapihkan sosial media kamu lihat internet, ngasah kepintaran kamu lewat internet, itu juga bisa dari situ. Cuman dasar dari the world itu juga knowledge. Jadi saat kamu mengasah knowledge kamu atau nambahin knowledge kamu, pengetahuan kamu, itu kamu akan mendapatkan kemakmuran di situ. So aku bakalan lihat lagi, ini juga diminta untuk melakukan sebuah kesabaran. Cuman kalau yang aku lihat di sini, iya, ini tadi konsep manifestasi. Kamu ngebentuk diri kamu seperti kayak energi magnet, dimana energi kayak kumparan magnet itu kan narik ya gitu. Nah, ini kayak kamu yang mancarin untuk penariknya dengan cara apa? Kamu fokus tadi, yang tadi aku bilang, fokus sama diri sendiri, fokus sama karir dan finansial. Saat momennya kamu fokus sama hal-hal tersebut, malah hal-hal lain itu kayak tambahan gitu loh, kayak dikasih gift tambahan. Lalu di sini untuk kalian yang entrepreneur, yang punya bisnis sendiri, ini diminta sabar, hasil akan ada seperti kayak panen raya. Cuman yang namanya panen raya itu kan ada waktunya, ada momennya gitu. Jadi nggak dalam waktu yang instan juga gitu. Lalu di sini diminta untuk percaya, untuk bekerja sama. Jadi kita walaupun ya, contoh untuk kalian yang punya bisnis sendiri, walaupun kamu ngerjain itu sendiri, sebenarnya you're not really doing that alone. Nggak mungkin ngelakuin sendiri. Contoh kamu bosnya, tapi mungkin kamu punya supplier, kamu mungkin punya partner bisnis, atau bahkan orang-orang yang bekerja sama kamu itu bagaikan orang-orang yang bisa dibilang bekerja sama nih sama kamu nih gitu. Jadi belajar untuk membangun itu, belajar membangun kebersamaan dalam usaha. So aku bakal lihat lagi dari Oracle card. This is rezeki yang datang dalam sekejap, dalam waktu yang dekat. Ada action, ini diminta untuk banyak lakuin sesuatu. Kamu mungkin punya planning dari kemarin-kemarin. Ini waktunya merealisasikan planning kamu. Ada forgiveness, belajar untuk memaafkan pertama diri sendiri dengan membebani dengan aku pengen ini, pengen itu, coba memaafkan diri sendiri, lalu memaafkan orang-orang sekitar atau keadaan-keadaan yang mungkin kamu sesali. Lalu di sini ada inner peace, finding atau menemukan sebuah konsep kedamaian dalam hati. Itu sangat membantu untuk kamu stay grounded, dan dalam memanifestasi pun kamu dengan energi yang tenang. Lalu di sini ada leadership. Nanti kamu akan menjadi sosok orang yang mampu untuk bisa memimpin. Dan saat kamu punya skill ini, lakukan. Jadi ibaratkan gini, kadang-kadang manusia punya skill leadership nih, tapi sayangnya bekerja di dalam satu keadaan atau satu lingkungan yang tidak mumpuni dia untuk melakukan action untuk memimpin. Jadi tempatkan diri kamu di posisi yang mampu kamu untuk memimpin. Pertama, bukan hanya memimpin orang lain nih gitu, tapi pimpin dulu diri kamu sendiri, kehidupan, choices, pilihan-pilihan hidup. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Wheel of Fortune. And then the Seven of Pentacle. Pertama, Wheel of Fortune seperti biasa, ini kayak roda kehidupan. Yang namanya roda kehidupan itu kadang-kadang kan kita di atas, kadang-kadang di bawah gitu. Tapi gimana caranya kita memahami
polanya tuh setiap manusia pasti akan ada di dalam fase kita akan menghadapin situasi yang sama gitu. Polanya dipahamin. Gimana cara keluar dari masalah itu juga harus dipahamin. Lalu saat kita berada di fase atas gitu, jangan taking things for granted. Belajar untuk mensyukuri apa yang kita punya. Sama di bawah juga seperti itu. Kadang-kadang posisi manusia di atas itu kita harus ngeliat ke bawah. Saat manusia di bawah, kita harus ngeliat ke atas, terinspirasi. Jadi fasenya saat kita mampu untuk memberi, kita berikan. Tapi saat kita mampu untuk kita di fase meminta atau tangannya di bawah, kita meminta sama yang di atas gitu. Jadi belajar untuk menginspirasi diri kamu dengan apapun ya. Inspirasi bisa datang dari orang lain, dari mentor, dari orang-orang yang kamu kagumin gitu. Bahkan ini semakin kamu terinspirasi, kan kita pasti akan semakin semangat. Nah, di situ kamu akan memacu diri kamu untuk bisa naik lagi dalam kehidupan. Dan The Wheel of Fortune ini juga seperti validasi. Apapun yang kamu lakukan, saat kamu terinspirasi untuk naik tangga kehidupan, semesta akan selalu melindungi diri kamu, memberikan kamu keberuntungan juga. Lalu di sini ada Seven of Pentacles, ini namanya Soul Vision. Belajar untuk memvisualisasikan diri kamu berada di mana. Nanti sekarang nih kayak aku tanya, kamu 1 tahun ke depan itu posisinya gimana sih gitu. 1 tahun ke depan kamu jadi orang apa sih gitu, jadi siapa sih gitu. Atau 10 tahun ke depan kamu tuh siapa, kamu tuh apa, itu harus tahu. Jadi membentuk diri kamu dengan membayangkan diri kamu di masa depan seperti apa, itu juga bisa ngebantu diri kamu untuk terinspirasi. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri. Jadi kalau kamu mau dibuatkan seperti ini, kamu tinggal minta aja deep reading untuk personal. Lalu kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye!